Hai, kita langsung aja lah ya. Selamat datang di studio bocor kami. Pastinya studio tempatmu untuk bisa mendapatkan bocoran film sampai tuntas. Nah, film kali ini diambil dari kisah nyata, berjudul Capak. Film Capak ceritanya berdasarkan kejadian nyata dari kisah malang yang menimpa Laksmi Agarwal. Wajahnya disiram air keras hingga rusak baik fisik maupun psikologinya. Sebenarnya film ini berpotensi sekali loh untuk jadi drama yang sedih gitu. Tapi nyatanya film ini bukan film yang bikin kita jadi penuh air mata, tapi tetap mengesankan. Film Capak diperankan oleh Deepika Padukone sebagai Malti dan Vikran sebagai Amol. Di awal-awal film ini sudah mempertontonkan kondisi saat lagi ada demo. Mereka semua lagi protes akan banyaknya kekerasan yang terjadi. Di tengah keramaian, percakapan seorang reporter bernama Alka dengan Amol. Amol adalah pencipta dan pemimpin sebuah yayasan untuk para survivor serangan asam, serangan air keras. Alka lalu memberitahu dia mengenai wanita bernama Malti. Malti ini seorang survivor yang berjuang terhadap larangan penjualan air keras. Beralih ke adegan berikutnya. Ini adalah Malti. Dia selalu sibuk mencari pekerjaan sana sini. Kondisinya saat ini membuatnya susah mendapatkan pekerjaan. Wajahnya yang terkena siraman air keras membuat banyak perusahaan yang tadinya tertarik untuk memperkerjakan Malti, namun selalu batal saat sesi wawancara. Ini jelas gak adil buat Malti. Flashback ke kejadian masa lalu. Awal mulanya Malti disiram air keras. Saat berjalan di depan sebuah pertokoan, tiba-tiba seseorang menyiramnya. Malti sempat melihat, namun siraman itu lebih menyakiti. Jelas, ia teriak menangis. Seseorang di sekitarnya membantu dan memanggil polisi. Malti kemudian dibawa ke rumah sakit. Ia segera ditangani oleh pihak rumah sakit dan hati orang tuanya hancur melihat semua ini. Polisi kemudian datang untuk sedikit bertanya dengan Malti. Sedikit-sedikit dia bisa menjawab tentang pelaku. Sepeda, selendang biru. Petunjuknya baru itu. Polisi kemudian menyelidiki. Berdasarkan kesaksian Malti dan kekasihnya Rajesh, mereka mencurigai Basir Khan, teman keluarga Malti dan saudaranya yaitu Parvin. Nah, ceritanya orang tua Malti ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Siras. Bibi Siras ini membantu finansial untuk perawatan Malti dan memperkerjakan Archana menjadi pengacara Malti. Hari demi hari Malti menjalani hidupnya hanya di kamar. Semua kaca cermin di rumahnya ditutup. Suatu hari saat Malti ke kamar mandi dan ia nekat membuka penutup cermin di depannya. Ia terkejut dan berteriak melihat dirinya sendiri. Sampai akhirnya pengacara Archana mendatanginya dan membujuk bahkan mencoba berbicara pada Malti untuk tidak hanya berdiam diri di kamar. Karena justru inilah yang diinginkan oleh pelaku. Malti harus bangkit. Hatinya pelan-pelan tergugah untuk mengubah cara pikirnya. Malti ingin berjuang. Pengacara ini mencatat serangan asam dan juga membakar seseorang dengan air panas ada di bawah bagian yang sama dari KUHP India. Alhasil hukumannya harusnya sama. Dalam dengar pendapat, jelas Bashir dan Parvin bersalah. Karena kisah Malti dikuatkan juga sama saksi dan Parvin mempunyai jari-jari yang terbakar karena membakar asam. Bahkan saat polisi datang ke rumah Parvin, ia sempat berusaha melarikan diri. Adegan ini adalah saat di pengadilan. Saya jamin pasti akan ada banyak yang sebel-sebel gemes. Karena para tersangka bisa-bisanya mengelak dan sangat berani bahkan lantang untuk mengatakan bahwa mereka bukan pelakunya. Terbuat dari apa hati mereka ya? Oh my God. Ya udah sih, yang jelas akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman 10 tahun terhadap Bashir dan Parvin 7 tahun.
Tapi mereka mengajukan banding. Nah, kemudian Malti dan pengacaranya akhirnya membuat sebuah petisi supaya air keras tidak diperjualbelikan dengan bebas, agar orang tidak mudah mendapatkannya. Kembali ke masa sekarang. Saat ini adalah Malti dihubungi oleh bibinya. Dia mengatakan bahwa Alka, sang reporter, ingin bertemu dan wawancara. Wawancara dimulai nih. Saat diwawancara mereka menyemangati Malti, bahkan bicara juga tentang pekerjaan. Tiba-tiba Malti mencoba bicara, apakah ada lowongan pekerjaan untuknya di stasiun TV tempat Alka bekerja. Alka bingung menjawab. Nah loh. Lalu Alka memberikan nomor telepon Amol pada Malti. Karena Amol yang juga memperjuangkan para korban air keras. Mungkin bisa jadi bisa membantu mencarikan pekerjaan untuk Malti. Saat Malti mencoba menelpon Amol, Amol dengan semangatnya memberikan nasihat pada Malti. Harus inilah, itulah. Tapi saat akhirnya dia mengetahui bahwa yang mencari pekerjaan ini adalah Malti, Amol terkejut dan semakin bersemangat. Ia lalu segera memanggil Malti untuk bekerja di yayasannya. Sementara itu, saudara Malti, yaitu Rohit, tiba-tiba terlihat kacau dan sakit. Saat dibawa ke rumah sakit, ternyata dia didiagnosis menderita tuberkulosis usus. Suatu hari, Amol berusaha mengumpulkan dana perawatan dan tindakan hukum terhadap para survivor serangan asam yang lain. Dan hukum tentang penyiraman air keras akhirnya punya hukum sendiri dan sudah disahkan. Malti dan teman-teman kerjanya berpesta dan bahagia tentunya mendengar berita ini. Namun tidak dengan Amol. Dia malah seperti biasa, sinis. Amol lalu bertanya dengan sinis pada Malti di depan semua orang. Kenapa harus berpesta dengan keputusan ini? Toh, air keras masih dijual bebas. Jawaban Malti adalah, kita memang masih harus berjuang, tapi yang tersiram air keras, aku, bukan kamu. Dan aku ingin berpesta. Wow, Malti. Mungkin karena gak bisa jawab apa-apa, Amol agak ngambek nih. Beberapa orang timnya berusaha merayunya untuk turun dan ikut berpesta. Malti muncullah dari kejauhan. Dia hanya melihat dari kejauhan dan sedikit menggoda Amol. Amol akhirnya bisa tersenyum. Ini adalah saat pengadilan tinggi menanyakan tentang hukum penjualan air keras pada beberapa orang perwakilan dari pemerintah. Jawaban-jawaban dari mereka banyak yang kurang pas. Dan hal itulah yang membuat pengadilan tinggi berpikir bahwa pemerintah seperti tidak serius menangani hal ini. Serangan air asam terjadi lagi di Mumbai. Kali ini perempuan bernama Pinky. Air keras mengenai banyak bagian di tubuh Pinky dan ia meninggal dunia. Hal ini mengakibatkan kemarahan publik dan juga mereka mempertanyakan peraturan mengenai penjualan air asam tersebut. Ini saat tiba-tiba Malti menyatakan ingin mundur dari pekerjaan karena beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah karena gaji sering telat. Mungkinkah karena itu beneran alasannya? Yang jelas, Amol marah dan ia menanyakan tentang bagaimana petisi yang selama ini Malti perjuangkan. Malti terdiam. Selanjutnya, adegan kembali ke pengadilan. Mereka kembali berjuang tentang penjualan air keras. Dan Malti beserta pengacaranya keluar dari gedung menuju ke arah teman-temannya yang sudah menunggu. Dengan keras dan bahagia, ia berteriak, "Dilarang!" Aduh, ikut lega dan bahagia gak sih? Akhirnya perjuangan mereka selama bertahun-tahun mengenai penjualan air keras akhirnya dilarang juga. Malti dan teman-temannya saling berpelukan, termasuk Malti dan Amol. Pandangan matanya. Malti dan Amol saat entah mau kemana, mereka berada di kendaraan umum seperti becak. Malti menanyakan apakah sudah boleh berpesta, karena petisi sudah jelas dikabulkan. Amol kemudian bertanya balik, yang penting gak jadi keluar dari pekerjaan kan? Percakapan ini terlihat biasa saja, tapi jadi sweet. Suatu hari karena sebuah wawancara, Malti ditawari oleh Alka
untuk menjadi news anchor. Wow, tapi ia menolaknya. Amol yang mengetahui hal tersebut marah. Amol sepertinya memang suka ngomel ke Malti. Walaupun Malti sudah mengatakan alasannya, dia tidak nyaman di depan kamera. Dan ia lebih suka bekerja di yayasan Amol ini. Tapi Amol masih ngomel. Sampai akhirnya Malti semacam memberi kode bahwa ia menyukai Amol. Dan si Amol terlihat grogi, lalu diam. Kembali ke pengadilan tinggi lagi. Ternyata butuh bertahun-tahun banget ya kasus ini. Ini tentang naik bandingnya Bashir yang menyerang air keras pada Malti. Sidang berjalan agak alot. Para pengacara saling serang pernyataan dan pertanyaan. Akhirnya Malti diberi kesempatan untuk bicara. Adegan flashback lagi. Ini saat awal-awal lagi nih Malti berpacaran dengan Rajesh. Nah, Bashir melihat Malti dan Rajesh. Ia merasa cemburu. Singkat cerita terungkap. Bashir merencanakan serangan asam terhadap Malti karena cemburu dan melakukannya melalui bantuan dari Bashir. Akhirnya pengadilan tinggi menolak banding dari Bashir. Menunggu waktu yang begitu lama untuk Malti dan keluarganya bisa mendapatkan kebahagiaan dan juga keadilan seperti ini. Tahu-tahu kita masuk ke adegan rooftop. Amol menghampiri Malti dan sudah mesra aja mereka berdua. Ending yang sweet ya. Tapi tunggu dulu, ini bukan ending filmnya. Jadi di adegan berikutnya tiba-tiba ada keluarga lain yang sibuk mempersiapkan sebuah pernikahan. Cewek-cewek ini sibuk selfie dan happy banget melihat calon pengantinnya begitu cantik. Dan seseorang muncul lalu menyiram air keras ke wajah wanita tersebut. Dan dua wanita lainnya pun kena imbasnya. Intinya di akhir film ini disebutkan, walaupun sudah ada peraturan baru dan frekuensi media yang membahas serangan air keras begitu sering, tapi kejadian kekerasan dengan menyiram air asam ini tidaklah berkurang. Bahkan bahan ini masih dibeli dan juga dijual secara bebas di negara tersebut. Guys, please jangan main air keras ya, main air hujan aja. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang buruk ya, amin. Oke deh, makasih banget ya udah nonton channel ini sampai selesai. Masih akan ada bocoran-bocoran lain buat yang suka, oke? Stay healthy, dah.